Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ibadah online lagi karena Jakarta merah. Tapi mari kita akan siapkan seluruh bagian hidup kita untuk kita menerima hadirat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu yang saat ini berada, saya percaya kita semua mau datang dalam hadirat Tuhan dan memberi yang terbaik dalam hadiratnya. Banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari datang dalam hadiratnya. Mari bersyukur dalam hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menggenapi firman-Mu. Roh Kudus-Mu hadir di atas puji-pujian kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, mampukan untuk kami mendengar dengan baik, terlebih melakukan dengan setia, sehingga setiap janji Tuhan untuk memberkati kami nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mendengar orang lain diberkati, tapi hidup kami diberkati. Berbicaralah kepada kami siap mendengarnya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masuk bulan Agustus, kita ada tema baru, menang menghadapi musuh. Minggu pertama topik kita adalah menang menghadapi musuh yang memperdaya. Minggu kedua, musuh yang menyesatkan. Minggu ketiga, musuh yang memperbudak. Minggu keempat, musuh yang mematikan. Minggu kelima, musuh yang mendukakan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada peribahasa yang mengatakan musuh dalam selimut, yang jelas bukan kutu, karena hari ini semua orang bersih. Dan istilah ini adalah orang dekat yang berkhianat diam-diam. Yang namanya musuh, selembut apapun mainnya, semanis apapun ucapannya, ujung-ujungnya akan membawa kita kepada maut. Dunia leadership mengenal ada 3 cara untuk menghadapi musuh. Yang pertama adalah perang panas. Ini seperti menciptakan neraka. Jadi semua diselesaikan dengan cara yang kasar. Kalau antar negara itu seperti perang di masa lalu Irak dan Iran. Kalau rebutan warisan biasanya perang antar preman. Kalau suami istri ya perang lempar-lemparan piring, ada UFO katanya. Nah, kemudian yang kedua ada perang dingin. Ini memetieskan masalah. Jadi diam-diam suami istri mau komunikasi lewat WA atau lewat anaknya. Yang ketiga adalah win-win solution. Tidak ada yang dikalahkan, tetapi dua-duanya mengalami kemenangan. Bagaimana Alkitab mengajarkan orang Kristen menghadapi musuh? Yesus mengajar kepada kita dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44, kasihilah musuhmu. Sekilas pernyataan ini bukan hanya win-win solution, tetapi seakan-akan membiarkan musuh menari di atas penderitaan kita. Mari kita akan memahami hal terpenting ini dengan sangat-sangat sederhana. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi, dan pada setiap perjanjian lama selalu ada pemberitaan Kristus yang tersembunyi. Karena itu tema menang menghadapi musuh pada saat sesi ini kita akan membahas topik menang menghadapi musuh yang memperdaya dengan mengangkat pribadi seorang tokoh bernama Yusuf. Ayat emas dari khotbah ini adalah Kejadian 45 ayat 5 yang akan dikaitkan dengan ayat-ayat pendukung lainnya dari Kejadian 39, Kejadian 40, dan Kejadian 45 ayat 1 sampai 18. Yang 45 ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Klimaks sikap Yusuf menghadapi masalah, menghadapi musuh yang memperdaya dirinya sebenarnya ada pada di Kejadian 45 ayat 5 di atas. Setidaknya kita tahu ada 3 musuh dalam selimut yang Yusuf hadapi dalam hidupnya sendiri. Setidaknya kita tahu ada 3 kelompok orang terdekat yang mengkhianati dirinya, yaitu saudara-saudaranya sendiri, yang kedua istri Potifar, yang ketiga adalah pegawai minuman raja yang pernah ditolongnya. Jika ada orang yang telah menghancurkan masa depan saudara, namun di kemudian hari saudara menjadi orang sukses, dan orang-orang yang pernah mengkhianati saudara itu hidupnya miskin,
Lalu orang itu datang kepada saudara minta belas kasihan, seakan-akan lupa dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap saudara. Apa sikap saudara? Jawaban itu menurut tingkat pertobatan masing-masing. Oleh karena itu tidak perlu dijawab, cukup dibatin saja. Terhadap orang-orang yang telah menzoliminya, Yusuf bagaikan terang bersinar sesudah hujan bagi saudara-saudaranya, bagaikan siraman air sejuk di musim kemarau. Bahkan Yusuf bagaikan memberikan kebangkitan dari antara orang mati bagi saudara-saudaranya. Ini bisa lihat di 45 ayat 1 sampai 15. Bukankah Yusuf ini tipologi Yesus banget? Adalah gambaran Yesus yang tersembunyi di dalam perjanjian lama, sebagai tindakan mengasihi musuh dengan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang telah memusuhinya. Dan ketika Yesus mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20. Ini harus dipahami, karena kalau diterima zaman sekarang ini seakan-akan kita justru malah membunuh musuh, menaruh bara di atas kepala orang. Tapi waktu itu ketika orang kedinginan, tidak punya api, dan waktu itu membuat api begitu susah. Tidak semudah sekarang tinggal pakai korek api seperti ini, tetapi harus berlama-lama. Kemudian dia minta api bara ke tetangganya, pakai pecahan orang bilang kelenting atau pecahan kendi, taruh di atas kepalanya. Dan ketika orang punya api di musim dingin, musim salju, itulah kehidupan. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bagaimana kita orang percaya menghadapi musuh adalah mengasihi dengan memberikan kehidupan kepada mereka. Apa kunci Yusuf bertahan menghadapi serangan musuh yang dilancarkan oleh orang-orang yang memperdayanya? Karena Yusuf punya visi atau gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik dari hari ini. Dia berkata, aku bermimpi pula. Artinya sebelumnya ia bermimpi, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 7, bahwa ke-11 berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Ini baru mimpi jilid 2, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku, kata Yusuf di Kejadian 37 ayat 9. Nah, semalam saudara mimpi apa? Mimpi digigit ular, katanya mau dapat jodoh. Jangan, dah punya istri suami mimpi gigit ular. Kalau mimpi semalam aja kita lupa, lah gimana kita mau seperti Yusuf? Tapi tidak semua mimpi punya makna seperti Yusuf, karena orang kecapean juga banyak mimpi. Tapi kadang-kala Tuhan menaruh visi melalui mimpi. Karena itu jangan lupa sebelum tidur setidaknya berdoa dan ikut mezbah kehidupan. Bagaimana cara Yusuf menjalani impiannya? Karena ia anak kesayangan bapaknya, hampir dipastikan bahwa masa depannya akan lebih baik daripada saudara-saudara yang lainnya. Tetapi perjalanan sejarah seseorang tidak selalu semulus yang diharapkan. Ia gagal pulang ke rumah karena dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Perjalanan awal berikutnya seperti lepas dari mulut macan masuk mulut buaya, atau seperti jatuh ketimpa tangga keinjak unta lagi. Ia diangkat dari sumur dan dijual kepada musafir. Saat kakak-kakaknya berpesta pora menggunakan uang hasil penjualan adiknya sebagai budak, bersama budak-budak lainnya, Yusuf dengan tangan terbogol berjalan di belakang unta di sepanjang gurun pasir. Sampai di sini kita tidak pernah menyaksikan ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf bersungut-sungut, tetapi ia menjalani kehidupannya secara natural. Sedikit melegakan ketika di pasar budak dia dibeli oleh seorang punggawa kerajaan Mesir.
Jeda sebentar dengan mengutip Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kata kunci, Tuhan menyertai Yusuf dan dia tinggal di rumah tuannya. Tempat tinggal budak ada di barak, bukan di rumah tuannya. Tetapi Yusuf tinggal di rumah tuannya. Luar biasa, kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ia orang percaya yang bertanggung jawab. Yusuf rajin dalam pekerjaannya, tidak sebentar-sebentar izin. Dia disiplin sehingga selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini sangat menginspirasi kita. Potifar ini PNS Selon 1. Ia kepala pengawal raja. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa pekerjaan Yusuf ini diperhatikan oleh tuannya, bahwa Tuhan yang menyertai dia. Perjanjian Baru mengajak kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Ada yang bertanya, Pak, saya mau bertanya tapi bos saya bukan orang Kristen. Jangan takut bekerja di perusahaan yang pemiliknya bukan orang Kristen, kecuali kalau mau menikah itu harus seiman. Potifar ini orang tidak kenal Yehovah, tidak kenal Tuhannya orang Israel, tidak kenal Allah yang kita sembah. Tetapi kesaksiannya mengatakan bahwa Potifar, orang yang tidak percaya ini, melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Keren ini. Jadi jangan takut bekerja pada orang yang tidak kenal Tuhan. Asal kita hidup dengan cara Tuhan, maka inilah yang dikatakan bahwa orang akan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ada pegawai khusus untuk melayani big boss seperti ini, yang jelas bukan budak. Tetapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan, dia mengalami perkara-perkara yang tidak mungkin dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Yusuf dipercaya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5 mengatakan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Betapa indahnya Bapak Ibu, jika saudara bekerja pada orang, baik mereka orang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, dan bos saudara itu diberkati karena saudara menjadi karyawannya. Sesulit apapun zamannya, sepanjang apapun COVID-nya, tidak bakal kena PHK, bener ya? Pokoknya semua pekerjaan beres di tangan Yusuf. Bosnya cukup atur makanannya sendiri. Kira-kira kalau zaman sekarang fasilitas mobil Yusuf ini setara dengan mobil apa ya? Ayat 6 mengatakan, bagian akhir merupakan awal pokok bahasan baru. Bagian ini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bayangan kita kalau budak itu orangnya degil, hitam gitu ya. Tapi dia disebutkan manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ini ayat 7. Istri tuannya berahi padanya, tetapi Yusuf menolaknya. Lalu istri Potifar bikin ulah memfitnah Yusuf. Sementara mungkin budak-budak yang lain pengen deket pada istri tuannya. Yusuf bersikap tegas, bahkan ia menjawab, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dosa seperti ini tidak mempan ditengking. Dosa seperti ini harus ditinggal, larinya bukan ke dalam, tapi larinya keluar. Ayat 20. Lalu Yesus ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini tidak diadili karena dia budak. Tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Penjara ini keren, bukan penjara para budak.
tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Tapi sekeren-kerennya di penjara, lebih baik jika kita bebas. Enak gak diperlakukan seperti ini? Sangat tidak enak. Tidak ada kesempatan bagi Yusuf untuk membela diri. Apakah Yusuf seperti yang kita bayangkan, selalu menerima keadaan dengan haleluya, puji Tuhan? Oh tidak, Yusuf juga manusia. Pernah dia hampir berputus asa dan akhirnya mengandalkan manusia. Dalam satu kitab mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Toh harapan itu mengecewakan. Setelah ia mengartikan mimpi juru minuman, ia berpesan begini di 40 ayat 14 itu. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal wahkul kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Nah, dia curcol kepada orang yang pernah ditolongnya, berharap kepada kepala juru minuman. Nah, 40 ayat 21, kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kenapa? Karena mengandalkan manusia, dan Yusuf hampir-hampir kecewa karena dilupakan. Dia mengandalkan manusia. Kalau hari ini saudara dilupakan oleh orang-orang yang pernah saudara tolong, mari kita akan kembali ayat yang berikutnya ini. Nilai positif apa yang bisa kita ambil dalam menghadapi fitnah istri Potifar ini? Bapak ibu saudara, ini mungkin sesuatu yang baru. Jika tidak ada masalah seperti ini, maka Yusuf hanya akan menjadi kepala bagian rumah tangga Potifar. Tapi siapa yang mau dipenjara? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau mengalami dari menjadi seorang manajer dalam perusahaan, tiba-tiba masuk penjara? Tidak ada masa depan. Tapi ingat, kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan bisa angkat saudara. Tetapi sekali lagi Roma 8 ayat 28 tergenapi, sehingga di Kejadian 41 ayat 40 Firaun berkata pada Yusuf, engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saat usia berapa Yusuf mengalami hal ini? Ayat 46, Yusuf berusia 30 tahun ketika ia menghadapi Firaun raja Mesir. Kenapa di usia 30? Kita bisa lihat Daud diangkat menjadi raja usia 30. Kemudian Yesus mulai melayani umur 30. Apakah ini angka keramat? Bukan. Tetapi bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, angka 30 adalah angka dewasa. Jadi kalau sekarang umur kita 40, 50, 60 belum mengalami terobosan sesuatu, coba kita evaluasi diri. Kita belajar melangkah lagi, punya visi, gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik bersama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat saudara dewasa, waktunya Tuhan akan mengangkat saudara. Nah, apakah Yusuf dendam pada bos lamanya? Alkitab tidak pernah menuliskannya, tapi yang jelas bos lamanya Potifar dan istrinya, di kemudian hari Potifar menjadi stafnya. Orang yang mendapat gambaran yang jelas dari Tuhan tentang masa depannya tidak takut mati sebelum visinya tercapai. Karenanya orang yang demikian tidak gampang menyerah. Orang yang pengen cepat mati itu orang yang visinya tidak jelas. Yusuf adalah gambaran pribadi Yesus dalam perjanjian lama. Sederetan pengkhianatan orang-orang dekatnya tidak membuat ia lari dari visinya, sekalipun langkah-langkahnya begitu berat. Yusuf menghadapi masalah seperti itu. Yesus demikian juga. Yesus pernah dijual oleh muridnya sendiri, oleh Yudas. Ia pernah dikhianati oleh muridnya sendiri, Petrus dan Yudas. Ia pernah difitnah oleh saksi-saksi palsu. Ia dihukum dengan pasal paling berat dan paling memalukan. Dan sebagaimana Yusuf
mengampuni orang-orang yang menyalib Yusuf, mengampuni saudara-saudaranya. Demikian juga Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus berkata, sebagaimana tercatat pada Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini masih adakah orang-orang yang membuat saudara menderita lahir batin? Apakah saudara mau tetap kekeh tidak melepaskan pengampunan? Kalau orang itu mati duluan dan saudara tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu. Perbuatan orang Kristen seperti ini setara dengan yang dimaksud oleh Ibrani 6 ayat 6, menyalibkan Kristus yang kedua kali. Kalau kita tidak mengampuni orang dan Tuhan tidak mengampuni kita, maka hidup ini tidak diberkati, baik roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan neraka terbuka bagi orang itu. Memang berat untuk dilakukan, tetapi buah-buah roh akan berkembang pesat ketika kita mampu menghadapi musuh yang memperdaya dengan benar kita melakukannya. Minta dan terimalah Roh Kudus untuk saudara melangkah dengan pasti pada tujuan. Ini bagai dua sisi mata uang, cara menang menghadapi musuh dalam selimut, menghadapi orang-orang terdekat maupun yang jauh, bahkan yang terjauh yang memperdaya, yaitu dengan mengasihi dan mengampuni mereka. Ini cara Tuhan menyertai saudara, membuat saudara naik dan bukan turun, menjadikan saudara kepala dan bukan ekor. Ketika kita mampu melepaskan, memberikan, mewujudkan kasih dan pengampunan kepada musuh, orang-orang yang memperdaya saudara. Dan hari ini kita akan menikmati kasih Tuhan, pengampunan Tuhan melalui perjamuan kudus yang adalah persekutuan kita dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, yang membawa kita kepada pemulihan. Silahkan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan piranti perjamuan kudus, roti atau anggur atau pengganti yang lain. Sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Siapakah diri kita ini? Orang-orang yang sering memperdaya Yesus, yang hari ini kadang-kala kita berkata Tuhan, Tuhan, tapi satu saat kadang-kala kita malu untuk mengakuinya. Bahkan kadang-kala kita goyah imannya karena seakan-akan Tuhan itu kelihatan jauh. Tidak demikian dengan Yesus. Ia bukan Tuhan yang jauh di sana, tapi Yesus jauh doa dan iman kita. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Kami menerima Roh Kudus yang memimpin kami kepada kebenaran. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Roti yang aku pecah-pecahkan kepadamu, bagimu, ini adalah tubuhku sendiri. Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus untuk mengingat pengorbanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbagi kepada kami, bahkan hidupmu sendiri yang Engkau bagikan bagi kami. Sampai pada finishnya, darah nyawamu Engkau serahkan untuk keselamatan kami. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Ia juga yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita menerima cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita dalam nama Tuhan Yesus.
sudah dikhianati, yang sudah mendapatkan hukuman yang tidak selayaknya dia terima. Bahkan ia mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi kebangkitannya bagi orang percaya memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir atas kami Tuhan. Engkau yang sudah menderita, Engkau yang menyediakan kemuliaan bagi kami. Pengorbanan-Mu membuat kami bangkit dari kehidupan. Biarlah saat ini Tuhan berkenan memberikan pemulihan kepada setiap kami yang mendengar firman ini dan yang melakukannya. Dipulihkan Engkau dalam rumah tangga, dipulihkan Engkau dalam pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, studimu. Dipulihkan Engkau dalam persahabatanmu, dalam persekutuanmu, dalam kerjasamamu. Dipulihkan Engkau dalam kesehatanmu. Dilepaskan dari setiap sakit, penyakit, ancaman virus dalam bentuk apapun. Dan Engkau tetap memiliki semangat karena Roh Kudus yang menjadi pendorong dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Dan ada sedikit pengumuman Bapak Ibu, untuk minggu depan sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan, kita masih tetap beribadah online. Dan sekiranya kita semua boleh dapat bersama-sama, sekeluarga boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita dibatasi oleh ruangan, oleh tempat, tapi saya percaya kita mau menyatukan hati kita. Setiap hari Minggu kita boleh datang dengan segenap hati, beribadah bersama-sama. Iya. Dan saya mau mengingatkan bahwa hari ini adalah minggu pertama untuk persembahan perpuluhan. Boleh Bapak Ibu transfer ke rekening gereja. Dengan nomor rekening 4133068689. Sekali lagi, rekening gereja Isa Al-Masih GNR 4133068689 atas nama Gia Kelapa Gading. Demikian pengumuman hari ini dan ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita mau menerima berkat dari Bapak Gembala. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Karena bersama dengan Yesus kami dimampukan melakukan segala sesuatu. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan menyertai kami. Sehingga apapun yang kami perbuat dibuat Tuhan menjadi berhasil. Layakkan kami menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami angkat tangan kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan damai sejahtera.
Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu minggu depan.